Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini hari ketiga Lebaran. Kita ini akan pulang ke Bandung. Ini dari Ciamis. Kita start jam 6:58 atau jam 7 ya. Sebentar lagi jam 7. Kita lihat, kita pantau bagaimana keadaan arus balik di H+3 ini teman-teman. Oke, ikutin perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan healing tanpa Allah in everything. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita jajan ya, Neng. Nyari di jalan. Teman-teman, ini jam 7 malam. Kita jalan ini dari Ciamis. Seperti ini keadaannya di malam hari. Jadi secara penerangan ini kurang ya, malah ada beberapa daerah yang belum ada penerangan jalannya. Untuk jalannya sendiri itu sebetulnya ini jauh dibandingkan beberapa tahun yang lalu ya. Sekarang ini udah hotmikan rata-rata semuanya, terus ada bolong juga udah pada ditambal sebetulnya, tapi karena mungkin udah yang bolongnya udah agak banyak, terus ada yang beberapa tanahnya yang dasarnya itu udah amblas juga, jadi agak bergelombang. Hati-hati aja, tapi ini bener-bener jauh dari beberapa tahun yang lalu teman-teman. Kalau beberapa tahun yang lalu ini batu-batu, terus bolong-bolong, terus tambalannya batu-batu, aspalnya yang bolong-bolong, yang jadul, yang kasar itu teman-teman, itu kena hujan hancur lagi gitu. Ini makanya ini alhamdulillah banget sih sekarang jalannya. Oke, kayak gini. Teman-teman, ini kita dari Pasar Bojong ke kanan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gaspol. Di H+3 ini cukup ramai teman-teman, walaupun belum terasa ada kepadatan, tapi cukup ramai ke arah barat di arus baliknya. Dari tadi sore daerah sini tuh hujan teman-teman, cukup deras, cukup lama. Jadi tadinya kita berencana pulang setelah sholat asar, tapi tertahan sampai setelah maghrib tadi teman-teman. Semoga selama perjalanan ini kita dilindungi sama Allah ya, supaya lancar di perjalanan,
terus tidak kehujanan juga sepanjang perjalanan gitu. Oke, ikutin perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Gaspol. Teman-teman, ini masih di Ciamis, jam 7.33. Udah masuk ke daerah kota Ciamisnya. Tadi isi bensin dulu walaupun masih ada, karena mumpung lihat pom bensinnya lagi kosong teman-teman. Nanti aku spill berapa pengeluaran bensinnya. Sejauh ini udah isi sekitar 7 tambah 5 12 liter yang terisi, tapi nanti yang digunainnya belum tahu ya, kita lihat nanti sisanya berapa sampai Bandung. Oke, ikutin terus perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti di perjalanan juga kita akan makan, jajan nanti, tapi kalau daerah sini masih sepi tukang dagangnya sih. Nanti coba kita lihat daerah yang lain. Oke teman-teman, bismillah. Ini kita mau ngebahso dulu di mie ayam bakso cinta Cijantung. Mas Rantai MR, wis ngeri ya namanya, Mas Rantai. Rantai itu rantai cuy, tapi nggak tahu nih artinya apa. Oke, ini toiletnya areanya lumayan luas. Ini posisinya di seberang kampus Persatuan Umat Islamiyah Indonesia Cijantung Ciamis teman-teman. Nih ini kampusnya, ini posisinya di sini nih. Oke, kita coba kita masuk ya, yuk. Bakso teman-teman, MR Mas Rantai. Ini golosor nih, ada bakso urat sama bakso cincang juga. Oke teman-teman, tadi udah makan, ganjel-ganjel dulu di bakso cinta. Ini mie ayam bakso cinta namanya teman-teman. Terus ada kode MR Mas Rantai. Nggak tahu mereknya, mie ayam bakso Mas Rantai si cinta mungkin ya. Itu di daerah Cijantung, deket ini nih, deket rest area Cijantung, deket kampus Persatuan Islamiyah Indonesia juga. Di situ di seberangnya banget teman-teman. Untuk makanannya, baksonya itu enak teman-teman. Dagingnya berasa, bakso daging sapi. Terus tadi nyobainnya bakso bunting teman-teman.
kayak bakso cincang, di dalamnya ada bakso kerikilnya lagi teman-teman. Rasanya gimana? Enak banget, malah rekomendasi lah secara rasa. Untuk harganya itu satu porsinya 23.000 untuk bakso buntingnya. Worth it sih, nggak terlalu sedikit porsinya, cukup lah, aman, pas, worth it sebenarnya. Oke, terus tadi minumnya teh tawar juga. Tehnya juga enak, berasa walaupun nggak wasgitel ya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini arah kota Ciamis. Ciamis itu apa yang kalian pikirkan tentang Ciamis? Oleh-olehnya apa, Kang? Oleh-oleh Ciamis itu kalau yang terpampangnya tadi pinggir jalan itu sebenarnya Galendo, teman-teman. Outlet oleh-oleh yang brandingnya itu Galendo. Nah, itu Galendo itu kalau yang belum tahu ya, untuk teman-teman yang belum tahu, Galendo itu dari kelapa, dari air kelapa diparut sampai terus diambil kayak santannya, terus digolakin terus sampai surut dan terpisah, dan mungkin bahasanya si kandungan airnya itu hilang. Nanti yang tersisa itu adalah minyak, teman-teman. Jadi kayak minyak keletik namanya. Nah, itu dari kelapa sampai minyak keletik, nanti si ampasnya itu yang dibuat Galendo, nanti diperes. Nah, itu rasanya itu manis, ada gurih-gurihnya, tapi ada rasa yang memang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, teman-teman. Kalau mau nyoba boleh tuh, aman kok sebenarnya, walaupun memang ada rasa yang tak biasanya, itu antara manis sama gurihnya itu ada rasa yang beda lah dari yang lain gitu ya. Tapi kalau di yang outlet pinggir jalan outlet oleh-oleh gitu, zaman sekarang udah ada rasa-rasanya, teman-teman. Ada yang rasa coklat atau rasa yang lain-lainnya. Kalau aku sih nyobanya sebenarnya yang dibuatin sama uwa aku, teman-teman, lebih asli dan rasanya lebih nyaman sih di mulutnya gitu. Jadi kadang-kadang lidah kita kan beda-beda ya gitu. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Ini kita arah pulang. Sebentar lagi di alun-alun kota Ciamis, teman-teman. Ini udah mulai ada kepadatan. Kita lihat arus balik kali ini seperti apa perjalanannya, seperti apa keadaannya. Oke, ada kepadatan nih di arah alun-alun Ciamis. Allahu Akbar. Maaf. Itu tadi ke kiri, jalurnya diputerin, teman-teman. Diputerin aja, tembusnya sebelah sana. Setelah alun-alun ada belok lagi, masuk lagi, ada simpangan lagi, masukkan dari kiri gitu. Mungkin untuk mengurai kepadatan di alun-alun Ciamis. Bi, mau kopi nggak? Nggak. Merek lain. Apa ya dari sini ya? Ada sih itu kopi filter buatan tadi. Kalau mau mah ya. Belum mau. Oke. Nih ada Janjiu, teman-teman, di sini. Wah, ramai ya. Aduh, ini parkirnya di bahu jalan. Bentar, Wi, susah. Alun-alun Ciamis ramai, teman-teman, padat tuh. Enggak lah, arahnya memang ke sini. Ada wahana-wahana permainan anak-anak, teman-teman. Ada mobil apa namanya itu, odong-odong atau mobil neon ya namanya di sini. Nggak tahu tinggal kalau ke Ciamis wisatanya kemana nih, teman-teman yang tahu boleh komen.
selain ke Pangandaran yang terdekat ya pantai. Kulineran juga banyak di sini sih. Sebenarnya ada bakso-bakso, ada ayam goreng, pecel lele, banyak sih sebenarnya. Ada mixue. Mix. Pertama lihat sih mixue ya. Es krim tetangga. Karena di mana-mana ada. Berasa punya tetangga aja di mana-mana. Teman-teman, ralat nih, baru ngobrol sama manajer keuangan Kojoku tadi yang bayar, soalnya aku salah lihat, ternyata mie ayam tadi ya di Mas Rante, harga baksonya itu ternyata 17.000, terus tadi pesen es teh tawar itu 4.000. Kalau yang tadi yang aku sebutin 23.000 itu ternyata mie ayam bakso bunting. Mie ayam bakso bunting harganya 23.000 karena mungkin secara porsi mie ayam terus udah ada ayamnya tambah bakso buntingnya juga. Kalau tadi kita pesennya 2 itu mie bakso bunting. Nah gitu teman-teman, takutnya nanti yang datang kok harganya beda. Nah itu mohon maaf ya. Kita lanjutin perjalanannya, masih di Ciamis, jam 20.17, jam 8 malam lebih 17 menit teman-teman. Masih baru 1 jam perjalanan mungkin ya sekitar. Tapi tadi kepotong makan dulu, ganjel-ganjel perut dulu sama bakso bunting. Oke guys, bismillah. Ini bayarlah pajak sebelum jatuh tempo. Orang bijak taat pajak, karena memang si pajak ini untuk pembangunan kota kabupaten juga teman-teman. Kalau misalnya memang ada atau yang kena wajib pajak itu diusahakan bayar pajak tepat waktu. Selain biar nggak kena denda, itu kontribusi kita untuk membangun daerah kita sendiri gitu teman-teman. Wis, ini si Exi beberapa bulan yang akan datang plat nomornya akan jadi putih teman-teman. Udah mulai ada antrian yang cukup panjang, atau sampai mana gini, kita lihat, kita pantau. Kita lihat ada kemacetan karena apa, apakah ada sistem tutup buka juga one way. Kita cek, kita lihat ya teman-teman. Gas, bismillah. Teman-teman, ini udah di Cikoneng atau Sindang Kasih. Nah ini kita dibelokin ke kiri, Sindang Kasih arah Tasik, Bandung, Jakarta. Ini ke kiri dulu, nanti diputerin lagi teman-teman. Cuman kadang-kadang ada beberapa waktu kalau padat di arah Ciawi atau Raja Pola, itu biasanya kita diarahin ke Garut teman-teman, pulangnya lewat Garut gitu. Jadi tapi kita tetap nanti balik lagi nih, kita nakal aja masukin ke pasar atau terminal. Nah kita masuk sini aja dulu biar muternya nggak terlalu jauh. Oke. Jalannya butut, jalannya jelek. Nah ini kesini teman-teman. Nah ini keluar ke kanan teman-teman. Sip, satu arah. Oke, hati-hati. Kita ke kiri, kalau ke kanan balik lagi ke Ciamis. Ini kita ke kiri via Gentong. Oke, ini Cihaur Boti, Jaur Boti teman-teman. Ikutin perjalanannya, nikmatin perjalanannya. Kita pantau seperti apa arus balik di H+3 Idul Fitri 1445 Hijriah. Gas, bismillah. Ini di jalur Cihaur Boti, keadaan ramai lancar. Khusus untuk roda 2 sih masih bisa melaju di kecepatan maksimal di 70 mungkin ya, tapi terlambatnya itu mungkin di 11 sih. Bisa ada yang pelan-pelan juga silakan, tapi tercepatnya mungkin bisa 70 sih gitu, masih lancar lah ya. Tapi untuk kendaraan roda 4 nya cukup ramai.
karena jalur ini itu banyak yang simpangan untuk ke Tasik, jadi ada kendaraan yang masuk dari Tasik juga, harus hati-hati. Terus ada beberapa masjid atau Alfa Indomart yang jadi tempat istirahat ya, jadi agak tersendat di titik-titik itu aja sebenarnya. Selain itu masih lancar teman-teman. Ini di simpang Ciaur Beuti dan ke arah Panjalu keadaan masih ramai lancar. Oke, bisa dilihat keadaan masih ramai lancar. Ini lampu merahnya. Rest area juga masih terpantau ramai, tapi belum padat sih ya. Mungkin mungkin belum puncaknya, atau mungkin bentuk keberhasilan pemerintah yang memberikan cuti yang cukup panjang, yang berhasil mengurai kemacetan di arus balik maupun di arus mudik teman-teman. Raja Pola masih padat teman-teman, terpantau. Tetap hati-hati. Raja Pola arah Ciawi masih padat teman-teman. Kendaraan roda 4 malah tidak terlihat bergerak. Kalau roda 2 sih masih bisa selip susulapan ya, satset lah dikit-dikit, walaupun tetap harus hati-hati teman-teman. Oke, ini Indomaret juga mungkin dari istirahatnya nggak libur ya tuh. Kasir, penjaga Indomaret, pegawai Indomaret, Alfamart ini mereka kayaknya nggak libur ya. Nuhun Pak. Mereka nggak libur, orang lain pada libur, mereka malah bekerja ekstra. Semoga Alfa Indonya juga ngasih kesejahteraan yang pantas ya teman-teman untuk para pegawainya Alfa Indomaret atau minimarket, supermarket lain yang si pegawainya dikasih tanggung jawab lebih saat orang lain liburan, malah seperti itu. One-way ya. Oke. Satu arah. Soalnya yang arah ke dari arah sana juga ditutup ke arah kiri itu teman-teman, ke arah pasar, kayak waktu kemarin malam seperti itu. Ya Allah, ini sampai 3 jalur ya. Ini yang bikin padat sebenarnya teman-teman, jadi nggak ngalir sih. Oke, kita lihat keadaan di pom bensin Gentong atau rest areanya. Sebelah kanan kita ini warung-warung penuh dengan pemotor teman-teman, mungkin yang istirahat juga. Oke, kita lihat, wah padat teman-teman. Ini antara yang arus mudik atau arus balik cukup padat di rest area Gentong ya. Kita lanjutkan. Oke, kita ambil kiri dulu teman-teman. Wis. Hati-hati. Ada genangan air. Basah. Sejauh ini lancar jaya sih teman-teman Gentong ya. Kita lihat terus, kita pantau. Sebisa mungkin kita saset untuk roda 2 mah ya. Kecuali kalau roda 4 ya sebisa mungkin juga sebisa-bisa lah ya. Tapi tetap hati-hati, tetap saling menghargai sesama pengendara lain, sama-sama pengendara, sama-sama pemudik yang memang mungkin sama-sama capek, tapi kita
saling menghargai di jalan itu lebih baik sebenarnya, menjaga ini ya, kemaslahatan perjalanan arus budi kita teman-teman, atau arus balik kita ya. Gas. Oke, udah mulai padat di jalur Gentong. Bismillah. Nah, mungkin ada mobil-mobil berat atau penambahan volume, bahkan ada yang panas dari kendaraan mobilnya. Hati-hati teman-teman. Oke, hati-hati teman-teman. Aduh. Ya. Ya, maaf ya. Oke aja. Wah. Alhamdulillah kalau untuk kendaraan roda 2 bisa ambil jalur kiri dulu aja. Ada satu lagi di depan. Iya, itu gentong yang satunya. Ini juga ke jalur, masih jalur gentong. Ini kalau ini mah lingkar gentongnya. Dua-duanya juga berat sih buat yang arah ke sana mah. Untuk yang kalau macet gini berat nih. Suka banyak yang mogok juga, panas. Kopling lah atau rem gitu. Oke. Ya, maaf. Nanti setelah gentong kita istirahat ngopi lah sedikit ya, mendinginkan si Eksi, kasihan kalau digerda dalam keadaan macet gini, berat sih teman-teman. Coba kita ambil ke kiri, kosong kayaknya. Oke. Oke, kepadatan di jalur gentong. Ini masuk ke lingkar gentong teman-teman di depan. Nah, dulu pernah masuk ke sini nih. Jadi alternatif ke sini nih. Itu masuknya dari arah, nanti keluarnya dari di atas jalur gentong ini teman-teman. Cuman jalannya kecil, terus rusak. Terus memang muternya cukup jauh itu. Gitu. Ayo kita nikmatin lagi jalur lingkar gentong. Bismillah, semoga bisa terus maju sih ya untuk kendaraan roda 2 mah ya. Jadi roda 4-nya jangan terlalu mepet ke kanan atau ke kiri. Jadi kanan kirinya bisa kita gunakan nih buat roda 2 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita pantau lagi teman-teman. Wah, subhanallah, padat sekali ya gentongnya. Karena ini gentong ini jadi ada beberapa jalur yang dibuat lebar, terus jadi macetnya tidak terlalu mengular teman-teman. Tapi memang jadi padat banget karena di depannya balik lagi ke berapa lajur gitu, jadi satu lajur lagi teman-teman. Jadi ada beberapa kendaraan yang memang antara kurang fit atau ada kesalahan dari pengendaranya, itu nggak kuat naik teman-teman, antara panas di kopling atau mungkin yang lainnya. Makanya untuk jalur ini tuh lebih hati-hati untuk pengambilan gasnya gitu. Oke.
Iya, di sini padatnya. Masih ada satu lagi tanjakannya yang nenggak juga, yang cukup curam. Dia ke kiri teman-teman dari sini nih. Soalnya kendaraan-kendaraan mobil ini pas rata-rata pada ke kanan. Nah, kita ngambil kiri dulu aja. Oke, bismillah. Para pejuang rupiah ya, jualan kopi di tempat kemacetan kayak gini. Nah, teman-teman, tadi tembusnya dari sini nih. Nah, dari situ. Jadi ngelewatin kemacetan yang memang dengan muter yang lumayan jauh itu sebenarnya. Tapi kalau padat banget bisa jadi opsi. Oke, teman-teman, kita lanjut ke perjalanan. Setelah Gentong sepertinya agak kosong ya jalan. Kita gas dulu aja sambil nyari tempat istirahat dulu, biar X-nya istirahat dulu, nanti kita cari tempat yang cukup nyaman. Oke gas, bismillah. Teman-teman, ini di Malangbong. Alhamdulillah sejauh ini untuk kendaraan roda 2 bisa melewati kemacetan yang memang cukup padat, ramai lancar. Untuk kendaraan roda 4 sih kecepatannya mungkin sekarang di 10-20 km per jam ya, pelan banget, tapi masih bergerak. Untuk roda 2 nya masih mengikuti arus. Kalau ada kosong di kiri ya ngikutin kiri, bisa ke kanan di kanan. Kayaknya dihalalin sih kayak gitu. Oke, yang penting hati-hati teman-teman, saling menghargai sesama pengendara kendaraan ya. Oke, di depan simpangan kita ke kiri ke arah Limbangan, Nagrek, Bandung. Kalau untuk ke Sumedang itu ke kanan lurus teman-teman. Nah, ke sana ke Wado itu teman, Wado Sumedang. Oke, udah lama nggak sih nggak lewat situ, tapi dulu pernah. Jalannya kecil, bergelombang, nggak tahu kalau sekarang. Oke, kita lanjut ke perjalanan. Kita pantau lagi arus baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati setiap perjalanannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jalur Malangbong Limbangan Lewu itu padat seperti ini teman-teman. Di kanan kirinya memang ada beberapa tempat istirahat, warung-warung, sedikit padat teman-teman. Oke, bismillah. Nah, bingungnya kalau kayak gini, kalau lagi padat teman-teman, ada ambulans yang memang lewat tapi di tengah kepadatan gitu ya. Semoga kita pada sadar memberi jalan kepada petugas ambulan untuk membawa ambulannya lebih cepat sampai ke tujuan, seperti itu. Oke.
masih padat lewat teman-teman. Jalur antara Malangbong dan Limbangan. Jalur antara Malangbong dan Limbangan ini terjadi kepadatan di arah mudik teman-teman. Ke arah timur ini cukup padat dari tadi, sedikit tidak bergerak. Tadi kelihatannya sih sampai Malangbong ya. Oke, tetap fokus, tetap hati-hati. Kalau ke arah barat arus balik ini sejauh ini malah lancar teman-teman. Kecepatan kendaraan roda 4 ini bisa di 30 sampai 40 km per jam ya, atau mungkin 50 km per jam. Walaupun nggak bisa nyalip karena kanannya padat. Sorry. Oke. Kita lanjutkan perjalanan. Perhatianmu buat aku melayang dari hulu yang teristimewa. Berikan Oke, kita pantau lagi teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Limbangan teman-teman masih ramai lancar, sedikit tersendat karena ada pom bensin atau rest area lainnya, dan ada pasar juga, jalur menyempit walaupun pasarnya tutup. Oke, kita pantau lagi. Di depan kita makan dulu di pecel lele dan seafoodnya Saudara, teman-teman. Itu langganan kita, kemarin kita makan di sana. Kojoku pun suka banget itu, jadi terngiang-ngiang katanya. Jadi kita makan malam di sana. Tadi bakso itu cuma pemanasan, ini kita makan malam dulu teman-teman. Ini sebelah kanan gimana ya? Nah ini teman-teman. Oke, kita masuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ini kita lagi di Limbangan, lagi mau makan di pecel lele dan seafood 4 Saudara. Seperti ini keadaannya. Ini posisinya kita di, kalau dari arah Bandung itu sebelum Limbangan, sebelum belokan Limbangan terus pom bensin, nah ke arah sana. Nah kalau sebelah sini itu dari arah pasar teman-teman, dari pasar ke arah barat. Nah ini seperti ini keadaannya teman-teman. Seperti ini dari bagian dalamnya teman-teman. Ini bagian masaknya. Terus di bagian luar juga ada meja. Di dalamnya juga ini ada meja, kursi, dan ada lesehan juga teman-teman. Bu, mau dada ayam. Mantap. Dua-duanya aja. Cekernya ada nggak? Ceker. Habis. Nggak apa-apa lah, masukin aja. Hati ampela itu? Mau ayam? Hati ampelanya satu. Hatianya. Ampelanya. Oh ya udah. Kirain bisa dipisah. Ini enak teman-teman. Luarnya garing tapi dalamnya empuk, terus meresap juga rasanya. Mantap pokoknya. Nah, ini kepala sama hati ampela. Kita makan dulu teman-teman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Malam memberikan api barajat.
dulu ya. Nur Kang. HP yang ada? Ada. Oke teman-teman, ini kita di Limbangan. Tadi sempat makan dulu di apa namanya, pecel lele dan seafood 4 saudara. Yang kemarin kita makan di sana ya. Sebelumnya juga udah pernah jadi rekomendasi di daerah Limbangan sih. Tapi untuk informasi, kalau besok-besok kalian mau ke situ, si ibunya bilang udah mau tutup, soalnya mau istirahat dulu katanya, pengen mudik kayak orang-orang katanya gitu. Itu sampai nggak tahu sampai berakhir, anak-anaknya libur sekolah katanya, mau mudik ke daerah Tegal katanya. Oke teman-teman, ini di Limbangan cukup padat, ramai lancar. Ikutin terus perjalanannya. Tadi sempat istirahat cukup lama ya di pas makan, karena sambil ngopi sambil istirahat juga. Ngeistirahatin si eksinya juga lumayan hampir sejam teman-teman. Tadi dari Ciamis itu kita berangkat jam 7-an ya, jam 7-an, terus sempat makan bakso dulu mungkin sekitar 20-30 menitan, terus lanjut perjalanan. Tadi sampai Limbangan itu kayaknya jam 11 lebihan teman-teman. Nah sekarang jam 11.51 kita lanjutkan perjalanan ke Bandung dari Limbangan. Oke, semoga lancar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gaspol. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju Lingkar Selatan Nagreg. Ada antrian kendaraan, tapi masih ramai lancar teman-teman. Tetap fokus, tetap hati-hati, karena ini udah sampai tengah malam. Kalau dari tadi masih di perjalanan, kalau lelah istirahatkan, jangan memaksakan diri. Istirahat dulu, ngopi dulu, bahkan kalau sempet, kalau santai itu tidur dulu, nggak apa-apa. Yang penting sampai tujuan dengan selamat. Oke, di depan ini kita ke kiri, itu dari arah Nagreg teman-teman. Satu arah kita ke kiri, ini masuk ke Lingkar Nagreg. Dari arah Garut juga terlihat kosong teman-teman, tapi arah ke Garutnya memang terlihat ada antrian. Tadi ke arah Garutnya, tapi ini ke arah Bandung sih sejauh ini kosong ya, lancar jaya teman-teman. Beloknya ini nggak proporsional mobil ya. Ini tuh ada 3 lajur, jadi kalau bisa sih ya mobil tuh kalau nggak nyalip atau nggak ada yang ngalangin, mendingan tetap di lajurnya dengan belokan yang proporsional, karena memang bisa mengganggu arus di belakangnya. Kalau motor sih nggak kerasa ya, pindah-pindah lajur. Nggak ada lagi pada tidur ya, adem teman-teman. Kalau mudik pakai ini tuh, aduh dulu ngalamin banget sih, pakai terpal, terus pernah pakai bilik juga, bagian atasnya pakai bilik terus pakai terpal lagi gitu biar nggak panas. Orang tua tuh bikin kita nyaman. Terus pernah sekali dulu pakai dump truck teman-teman, dump truck bak terbuka ditutupin kayak gini, tapi bagian bawahnya itu pakai kasur spring bed teman-teman, yang ada apa namanya, ada pernya. Itu pas belum maju memang nyaman teman-teman, tapi pas udah mobil udah maju di perjalanan, waduh itu kerasanya kita kayak digoyang sepanjang jalan. Baru belum jauh tapi udah pada mabuk teman-teman, mabuk perjalanan. Karena memang goyangnya goyang banget sih, kayak gini,
kita kayak duduk di atas agar gitu teman-teman. Itu pengalaman banget sih dulu pas masih kecil sama keluarga aku mudik masih ke Ciamis saat itu, kalau nggak salah masih ada nenekku dulu. Terus pas turun pun sempat dibecandain tinggal diangkat aja bagian depannya, karena kalau dumper kan bisa baknya itu bisa diangkat kayak gitu. Nah ini pakai itu teman-teman, lucu banget, pengalaman banget sih teman-teman. Ini di sebelum Cileunyi. Nanti di depan itu persimpangan, kita tetap lurus dan ke bawah untuk ke arah Cibiru dan Ujung Berung teman-teman. Nah kalau ke kiri itu gerbang tol Cileunyi, kalau ke kanan itu Perboden nggak bisa. Jadi kalau misalnya mau ke mau ke Jatinangor keluar tapi lewat luar tol itu lurus terus ke sini. Nah ini kalau gini ke tol gerbang tol Cileunyi, kalau kita lurus terus teman-teman. Nah ini ke sini ke bawah flyover ini nih, jembatan tol ya. Tuh ke sana ke gerbang tol terpantau masih ramai lancar teman-teman. Jam 12.33 tol Cileunyi ramai lancar, terlihat. Nggak tahu sih apakah ada rekayasa jalur atau gimana, tapi terlihat lancar. Oke, dan juga mungkin udah mulai tengah malam, orang lain ada yang istirahat juga. Nah ini ke kanan ke arah Jatinangor, Tanjung Sari, Sumedang, tapi lewat luar tol teman-teman. Kita terus perjalanannya ini masuk ke Cileunyi, Cikalang, Cileunyi, terus Cibiru teman-teman. Cinluk dulu deh sebelum Cibiru ya. Oke, tetap hati-hati, tetap fokus. Ini udah jam tidur, jam lelah, jadi tetap fokus. Tuh si Dede tuh. Dadah. Aduh, semangat, sabar. Masih melek jam segini, mungkin udah perjalanan jauh juga. Oke, kita lanjutkan gaspol. Pengen istirahat euy. Yuk, nanti kita review. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita udah di Cinunuk. Jadi review terhadap arus balik di H+3 Lebaran 1445 Hijriah tahun ini menurutku alhamdulillah banget ya. Karena walaupun ada beberapa titik kemacetan, yaitu diantaranya mulai dari awal di Ciamis, itu daerah Ciamis ke Sindang Kasih, lalu Cihaur Beuti ke Raja Pola. Terus ada titik terpadatnya itu masih juaranya itu masih di Gentong, itu padat banget, macet banget teman-teman, apalagi roda 4 ya. Itu harus benar-benar bersabar. Terus harus sebisa mungkin mengatur tempo jalannya kendaraan, karena memang takutnya malah overheat dan lain-lain gitu ya. Dan alhamdulillahnya di Malangbong itu lancar jaya teman-teman, tapi itu kelimbangannya malah padat melayap lagi itu. Dan di sana kita sempat istirahat tadi ya, lumayan buat ngeistirahatin si XT. Terus pas nyampe Limbangan, lewat Limbangan lancar lagi. Memang karena beberapa titik ini ada beberapa rest area yang ada keluar masuk kendaraan, mungkin itu jadi berefek ke lancar tidak hanya perjalanan kita ini teman-teman. Terus lancarnya juga ini mungkin dari libur yang cukup panjang teman-teman, jadi cukup mengurai arus balik ya teman-teman. Terima kasih sih untuk pemerintah dan kementerian yang di bidangnya yang mengatur ini. Mungkin cukup kapok sama kejadian beberapa tahun lalu yang di tol Cipali itu yang sampai meninggal, apa yang namanya Brexit itu. Nah itu serem teman-teman, mungkin untuk menghindari itu. Terus sebelum kututup, aku doakan teman-teman yang masih di perjalanan mudik atau masih di perjalanan arus balik diberikan kelancaran, kesabaran, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya yang tidak kita inginkan, dan sampai tujuan tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di Bundaran Cibiru. Dari Bundaran Cibiru ini kita lurus terus ke arah barat menuju pulang. Oke.
Sampai di sini dulu video kita kali ini, dan ini video terakhir di edisi Lebaran 1445 Hijriah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan healing tanpa Allah in everything. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.